Cerita novel dimanjakan oleh Presiden bab 796-800. Ojo lali di subscribe ya lur, yuk gasken. Bab 796 namun, pandangan itu sedikit mengejutkannya. Aku melihat Bella Kiao masih bersandar di sana, tapi dengan senyum tipis di bibirnya, matanya secara biasanya, tapi tidak marah. Tidak sedikit terkejut dan bingung, dia bertanya dengan ragu-ragu, "Kakak, kamu tidak marah?" Bella Kiao mengangkat alisnya, "Mengapa saya harus marah?" Dia menggigit bibirnya dan berhenti berbicara. Georgie tertawa, dia berkata pelan, "Kamu benar-benar peduli padaku, tidak mencoba menuduhku setia, aku masih mengerti itu." Mendengar dia mengatakan itu, hati Tang Kiki akhirnya lega. Bahkan berkata lagi, "Kak, aku senang kamu mengerti, jadi apakah kamu masih ingin pergi?" Bella Kiao mengangguk, dia mengangkat, menuangkan secangkir teh untuk dirinya sendiri, dan mencondongkan tubuh sedikit untuk mengisi cangkir Tang Kiki, dan berkata, "Saya harus pergi, Kiki, yang bisa saya katakan kepada Anda adalah bahwa saya tidak akan menyakiti orang yang tidak bersalah, tetapi di dunia ini, jika seseorang berhutang sesuatu kepada saya harus mendapatkannya kembali. Tampaknya bagi Anda ini terlalu berlebihan bagi Yairus, tetapi bagi mereka yang meninggal, inilah satu-satunya cara untuk menjawab mereka, dan saya harus pergi." Mata Tang Kiki linglung mendengar kata-kata itu. Jelas, tidak begitu mengerti apa yang dia katakan. Bella Kiao tidak peduli, tersenyum, menunjuk ke teh di depannya dan berkata, "Minumlah lagi, aku akan mengirimmu kembali sore ini." Baru kemudian Tang Kiki menundukkan kepalanya, melihat teh di tangan, diam sejenak, pada akhirnya, tidak mengatakan apa-apa lagi, mengambilnya dan perlahan minum. Mereka beristirahat sebentar sebelum keluar dari toko fondue. Bella Kiao tidak mengemudi, Tang Kiki hanyalah seorang gadis pekerja biasa, jadi tentu saja dia tidak akan punya mobil. Jadi, mereka berdiri di tepi jalan, menunggu taksi. Saat mereka berdiri di sana menunggu bus, mereka melakukan percakapan kosong kiri dan kanan. Setelah percakapan di toko, Tang Kiki tahu bahwa dia takut tidak berdaya untuk mengubah keputusan Bella Kiao. Oleh karena itu, dia berhenti menjadi tidak berguna dan mulai dengan senang hati berbicara dengannya tentang rencana selanjutnya. Tang Kiki memiliki 100.000 yuan yang diberikan Bella Kiao terakhir kali, dan rencananya adalah membuka toko pakaiannya sendiri. Sekarang, karena pengaruh e-commerce toko fisik tidak berjalan dengan baik, jadi dia berencana untuk menyewa hanya etalase kecil dan murah, di mana lalu lintas tidak penting, tetapi yang penting adalah memilikinya ruang pameran sendiri, dan kemudian terutama menjual secara online. Tang Kiki pernah tertarik dengan desain fashion sebelumnya, tetapi setelah lulus, dia tidak melanjutkan studinya, tetapi terus melanjutkan studi ekstrakurikuler. Saat ini, saya tidak bisa dibandingkan dengan banyak master desain pakaian, tetapi saya membuat banyak pakaian sendiri. Dia selalu bermimpi membangun merek independennya sendiri, dan pernah berbicara dengan Jackie sebelumnya, jadi wajar saja, sekarang dia punya kesempatan, dia ingin membantahnya. Yang pertama adalah merancang beberapa pakaian modis saat ini dari mereka sendiri, menggantung di internet untuk dijual, toko akan menggantung beberapa pakaian siap pakai untuk dicoba oleh orang-orang, atau kunjungi dapat, sebagai jenis studio desain pakaian, contoh pakaian, dapat dicoba, dan kemudian selangkah demi selangkah merek akan meningkat. Jackie tidak tahu banyak tentang ini, tetapi tampaknya dia sangat terorganisir untuk mendengar ceramahnya. Dia menoleh dan masih bisa melihat cahaya yang terpancar dari mata gadis muda itu saat dia menggambarkan mimpinya, cahaya yang penuh harapan dan mengangkat yang terasa seolah-olah dia terinfeksi olehnya. Itu bagus, pikir Georgie pada dirinya sendiri. Siapa bilang buruk bagi seseorang untuk menjalani kehidupan biasa-biasa saja? Ada mimpi, ada hal yang harus dilakukan, dan ada orang yang Anda cintai dan yang mencintai Anda. Apakah hanya ini yang kita cari dalam hidup, semua yang kita pelajari? Mulutnya meringkuk dengan anggukan memberi semangat, rasanya senang mendengar Anda mengatakan itu, saya yakin Anda bisa mengikuti impian Anda. Wajah Tang Kiki menjadi merah karena kegembiraan dan mengangguk, saya pasti akan mencoba yang terbaik. Mereka berdua tertawa, dan saat itu sebuah mobil hitam berhenti di tempat teduh tidak jauh dari sana, menatap ke arah dua gadis dengan senyum di wajah dan mata gelap mereka. Dia mengeluarkan ponselnya, memotret kedua sosok itu, dan mengirimkannya. Lalu, sambil menelepon ponsel orang lain, saya bertanya dengan suara yang dalam, apakah itu dia? Di seberang ruangan, suara magnetis rendah keluar, itu dia. Baik, setelah selesai, uang itu akan secara otomatis dikreditkan ke rekening keluarga Anda dapat yakin. Pria itu terdiam beberapa saat, lalu berkata dengan berat, bagus. Setelah itu, telepon menutup, dia mengencangkan cengkeramannya pada setir dan membuang muka, bibirnya melengkung dengan cara yang dingin dan kejam. Kemudian, menginjak pedal gas dan menuju ke arah kedua pria itu berdiri. Di sini, Bella Kiao dan Tang Kiki bercanda dan tertawa. Bella Kiao tiba-tiba merasa merinding,
Intuisi unik bagi mereka yang telah berguling-guling di tepi kehidupan dan kematian selama bertahun-tahun, dan hatinya tiba-tiba khawatir, hanya untuk menemukan bahwa semua rambut di tubuhnya tampak berdiri, berakhir pada saat itu. Terlambat untuk mengatakan lebih banyak, dia hanya berteriak, "Awas!" Detik berikutnya, pria itu menjatuhkan Tang Kiki ke tanah. Mereka berguling-guling di tanah, dan satu-satunya suara di telinga mereka adalah derit rem yang menembus gendang telinga mereka seolah-olah akan meledak, diikuti oleh suara mesin lain, dan mobil berbelok di tikungan dan terus menabrak mereka. Tang Kiki belum bereaksi, hanya untuk merasakan tubuhnya dilemparkan ke tanah oleh Bella Kiao, jatuh ke tanah karena rasa sakit yang menyiksa dan kepalanya berdengung. Hal berikutnya yang Anda tahu, Anda merasakan pergelangan tangan Anda menegang, dan seorang pria menariknya ke samping, menyeretnya ke samping. Roda itu praktis menyerempet separuh tubuhnya saat meleset sekitar 1 cm atau lebih. Ini mengejutkan keringat dingin keluar dari seluruh tubuhnya. Dia bereaksi, wajahnya pucat, dan juga mendongak. Satu-satunya hal yang saya lihat adalah Volkswagen hitam yang berbalik dan menabrak mereka lagi ke arah mereka. Kakak minggir, kecepatan mobil begitu cepat sehingga Bella Kiao hanya punya waktu untuk mendorong Tang Kiki, yang masih linglung, menyingkir. Tetapi dia tidak bisa menghindarinya sendiri, dan terlempar jauh dengan keras. Kakak Tang Kiki berteriak sedih. Orang itu terlempar ke samping, lengan dan pahanya hampir sepenuhnya terhapus oleh kerikil keras di tanah, tetapi dia tidak punya waktu untuk peduli, seluruh orang tersandung ke arah Bella Kiao. Tidak jauh dari situ, Georgie memuntahkan seteguk darah dan matanya terbuka, melihat ke arah mobil yang menuju ke arahnya. Pemilik mobil membidiknya, jelas, membuat persiapan untuk tidak berhenti sampai dia menabraknya. Matanya dingin, dan tubuhnya hampir hancur karena benturan, dan dia tahu bahwa jika dia tidak mempelajari perlindungan dan dengan cepat melesat ke samping ketika dia baru saja tertabrak, mobil hanya akan menyerempet setengah dari tubuhnya, dan dia mungkin telah hancur menjadi bubur oleh ban sekarang. Bab 797. Namun, jelas bahwa pihak lain tidak ingin melepaskannya dengan mudah, jadi meskipun mereka menemukannya dirobohkan, mereka tidak segera pergi. Sebaliknya, dia membalikkan mobil dan menabraknya sekali lagi. Mata Bella Kiao dingin ketika melihat Tang Kiki berlari ke arahnya, yang juga tersandung dan berlari seperti orang gila. Semua orang tercengang, bahkan orang-orang di dalam mobil pun terkejut. Meskipun saya telah membayangkan jutaan kemungkinan, saya tidak pernah membayangkan bahwa orang itu akan jatuh 2 kali dan tidak mati, dan bahwa dia akan naik ke atas mobilnya atas kemauannya sendiri. Pria itu sempat panik, tetapi dengan cepat menenangkan diri dan mempertaruhkan hatinya, dan mobil itu melaju dengan kecepatan tinggi, mencoba melempar pria yang tergeletak di depan mobil. Namun, siapakah Bella Kiao? Meskipun dia sudah terluka parah, pada saat ini, itu adalah hidup atau mati, dan jika dia benar-benar dijatuhkan olehnya, dia takut apa yang akan dia hadapi selanjutnya akan hancur menjadi bubur. Tidak peduli seberapa baik dia, tidak peduli seberapa cepat dia berlari, dia tidak bisa berlari lebih cepat dari mobil dengan 4 roda. Selain itu mobil ini sering terkena benturan, namun kacanya tidak pecah sama sekali, kecuali sedikit goresan pada bagian depan mobil, bahkan tidak penyok, sehingga terlihat bahwa ini adalah mobil khusus yang dirancang khusus untuk pukul dia. Dalam situasi ini, jika dia ingin hidup, dia harus berjuang untuk hidupnya, dan tidak boleh dijatuhkan olehnya. Dia memiliki cengkeraman maut di kaca spion mobil, membiarkan pria lain berbelok, melayang, dan memukul, tubuhnya seperti terpaku padanya, tidak bergerak. Sebaliknya, Tang Kiki, yang sudah bereaksi saat ini, berhenti di tempatnya dan menatapnya dengan wajah pucat, berteriak, "Kakak." Jackie juga mendengarnya, dan juga berteriak, panggil polisi." Tang Kiki bereaksi terhadap berita itu dan sibuk mengeluarkan ponselnya untuk menelepon polisi. Orang-orang di dalam mobil rupanya melihatnya juga, dan tampak bingung, seolah-olah mereka tidak mengira Bella Kiao akan begitu sulit untuk dihadapi. Saya telah bertemu dengannya 2 kali tanpa membunuhnya, dan jika polisi benar-benar datang, kegagalan operasi ini kecil, dan fakta bahwa saya mati sia-sia itu besar. Saat itu, pihak lain tidak hanya tidak akan membayar uang itu lagi, tetapi saya khawatir bahkan keluarganya akan menderita. Berpikir seperti ini, hatinya sejenak panik. Dia tidak bisa mengguncang Bella Kiao, jika dia keluar dari mobil, dia tidak akan menjadi tandingan pihak lain. Dia telah membaca file. Pihak lain dulunya adalah seorang pembunuh wanita, pria biasa seperti dia yang hanya memiliki beberapa keterampilan mobil tidak cukup untuk dilihatnya. Apa yang harus dilakukan, dalam suatu krisis, dia mengalihkan pandangannya dan mendarat di Tang Kiki, yang sedang berbicara di telepon tidak jauh dari situ. Dengan mata dingin dan hati yang juling, dia dengan cepat membalikkan bagian depan mobil dan menabrak Tang Kiki. Saat dia membalikkan mobil, Georgie merasakan niatnya. Jantung itu langsung terangkat, seolah-olah hendak melompat keluar dari tenggorokan naga, berteriak, 77, awas. Namun, sudah terlambat bagaimanapun.
Tang Kiki bukanlah dia, tidak gesit dan tidak terampil seperti dia. Meskipun dia mendengar suaranya dan berbalik untuk melihat mobil melaju ke arahnya, tapi bagaimana dia bisa menghindarinya? Bella Kiao, yang selama ini berpegangan pada bagian depan mobil untuk mencegah dirinya terlempar, sudah kesulitan menahan dan tidak terlempar, jadi bagaimana dia bisa membebaskan tangan ketiga untuk mendorong Tang Kiki menjauh. Begitu, bang, ada suara yang menghancurkan bumi dan orang-orang terlempar jauh. Mata Georgie membelalak, untuk sesaat, pikirannya menjadi kosong, dan dia tidak bisa mendengar apapun di telinganya, jadi dia hanya bisa melihat sosok itu, terlempar ke udara, dan kemudian mendarat dengan suara gedebuk di kejauhan, berguling beberapa kali, darah mengalir, keluar dari bawah tubuhnya. 77, dia sangat sedih sehingga jeritan yang menyedihkan, seolah-olah telah menembus dadanya, menjerit di langit. Mobil itu, bagaimanapun, tidak berhenti. Sepertinya sudah siap mati dengan niat. Pihak lain menabrak Tang Kiki tidak cukup. Mobil sampai 120 yard di atas kecepatan. Dalam sekejap mata, akan terdengar suara, bang, bergegas di samping flyover, dan kemudian menabrak pagar jembatan. Mobil terbang ke sungai yang mengamuk. Dan Bella Kiao yang selama ini berusaha keras untuk mengontrol mobil, setelah menyadari niat pihak lain untuk mati dengan cara yang sama, meskipun melepaskan, tapi begitu cepat, sehingga terlepas dari satu benturan, dia sudah melarikan diri. Seluruh pria itu juga dibawa oleh mobil dan jatuh ke sungai yang bergulung bersamanya. Sudah setengah jam kemudian Gu Xiqian menerima berita itu. Setelah Bella Kiao pergi, dia tidak sepenuhnya melepaskannya, mengetahui bahwa Chinese Society akan mencarinya, jadi dia terus diam-diam mengirim seseorang untuk mengikutinya. Tidak butuh waktu lama bagi orang-orang yang dikirim untuk kembali. Begitu masuk, wajahnya seputih seprai, dan dia terengah-engah, jadi Anda bisa melihat terburu-buru. Hatinya tenggelam, dan perasaan buruk muncul di alam bawah sadarnya. Benar saja, saya mendengar pria itu berkata, "Bos, ini buruk. Sesuatu telah terjadi, Nona Kiao dia ditabrak mobil." Mata Gu Xiqian menegang, pena di tanganku patah dengan sekali klik. Detik berikutnya, pria itu keluar dari balik meja dan melangkah keluar. RSUD, karena kecelakaan itu terjadi tepat di pusat kota, tidak banyak orang yang menyaksikannya, sehingga keadaan darurat dan panggilan polisi segera dilakukan setelah mobil jatuh ke sungai. Polisi datang segera setelah itu, bersama dengan 2 ambulans. Tang Kiki, yang terbaring di pinggir jalan, dibawa ke ambulans, tetapi mobil datang ke arahnya dari depan, dan dia terlempar 7 atau 8 meter jauhnya, semua tulangnya patah, dan seluruh rongga perutnya menyerah, dan dia meninggal di tempat. Jadi, dia sudah putus asa, dan para dokter membaringkannya di ambulans, tetapi karena alasan kemanusiaan, mereka tidak bisa membiarkan dia berbaring di sana di pinggir jalan. Namun, kelompok lainnya mulai turun ke sungai untuk mengambil mobil dan orang lain yang jatuh ke sungai. Mereka baru saja mengeluarkan mobil dari sungai dan sopirnya di dalamnya ketika Kusken tiba. Kaca mobil itu dibuat khusus agar tidak bisa terlempar dari luar, dan butuh banyak pemikiran bagi mereka untuk membongkar pintu dan melihat ke dalam pengemudi, yang sudah kehabisan napas. Kepalanya membentur roda kemudi di depannya dan darah mengalir di seluruh wajahnya, tetapi jelas bahwa dia telah meninggal bukan hanya karena benturan ini, tetapi juga karena racun. Karena seluruh wajahnya berwarna biru eboni yang tidak normal dan mulutnya hitam, gejala keracunan yang jelas. Tetapi apakah racun itu bunuh diri atau ada alasan lain untuk itu perlu diselidiki lagi. Adapun Joki, tidak berhasil diselamatkan, polisi telah mengerahkan pasukan ekstra untuk melanjutkan pemulihan, dan Gu Xiqian berdiri di tepi sungai, melihat air yang mengamuk di dalam, wajahnya gelap seperti air. Bab 798 ini adalah keadaan darurat yang diikuti Ober. Dia sama khawatirnya ketika dia tahu itu Kitty Kiao yang dalam masalah, dan dia hanya lebih cemas jika dia tidak keluar dari kastil tempat dia tinggal. Pada saat ini, melihat situasi seperti itu, kekhawatiran menjadi lebih besar, dan saya harus bertanya, "Tuan Muda, haruskah kita mengirim seseorang untuk menyelamatkannya?" Gu Xiqian mengangguk, panggil Qin Yue dan katakan padanya untuk membawa sekelompok orang untuk memancing di sepanjang hilir. Ya, hanya 10 menit dari kecelakaan hingga kedatangan polisi, tetapi mobil dan pengemudinya telah ditangkap. Tetapi Bella Kiao tidak terlihat, dan jika dia benar-benar pingsan atau mengalami kecelakaan, itu hanya akan mengalir ke hilir, jika ada. Setelah Ober menyelesaikan bisnisnya, dia berjalan kembali. Kusken kembali melihat mobil bekas yang diparkir tak jauh dari situ. Begitu pula dengan pengemudi yang baru saja keluar dari mobil polisi. Saya melihat bahwa lelaki itu sudah mati, dan sekarang terbaring di tanah, wajahnya hitam dan biru, dan wajahnya adalah penampilan biasa yang tidak dapat ditemukan bahkan jika ditempatkan di tengah kerumunan dan berusaha menemukannya. Matanya tidak dingin dan dia berkata dengan suara yang dalam, "Periksa, lihat siapa yang ada di belakangnya." Ober sangat terkesan sehingga dia menjawab ya dan pergi melakukannya lagi.
Di sisi ini, orang-orang yang dikirim untuk waktu yang lama untuk menjemput Bella Kiao tidak bisa mengambilnya. Bagaimanapun, waktu mereka datang tidak terlalu lama sejak kecelakaan itu, dan bahkan jika orang mati, mereka harus mati. Menurut kecepatan arus sungai, tidak mungkin orang tersebut terbawa arus, tetapi anehnya, tidak peduli berapa banyak mereka memancing, seolah-olah orang tersebut telah menghilang. Orang-orang polisi secara alami mengenali Gu Xiqian, dan ketika mereka melihat bahwa dia benar-benar datang secara langsung, mereka tahu bahwa orang yang mengalami kecelakaan itu pasti memiliki hubungan yang sangat dangkal dengannya. Juga tidak ada alasan untuk cemas, jika dia benar-benar menyinggung Gu Xiqian, itu hanya akan sulit untuk hidup di masa depan. Oleh karena itu, bahkan datang untuk meyakinkannya dan berkata, "Tuan, Gu, jangan khawatir, karena itu temanmu, kami pasti akan melakukan yang terbaik untuk menyelamatkannya, tetapi arusnya sangat cepat, dan dari apa yang dikatakan saksi mata sebelumnya, sebelum dia jatuh ke air, dia sudah terluka parah, jadi saya hanya takut itu berakibat fatal. Tuan Gu, mohon penghiburan atas kesedihan Anda." Wajah Gu Xiqian tidak bergerak, tetapi di matanya, ada sedikit warna dingin dan tegas. Namun, pada akhirnya, dia tidak mengambil alih, dan hanya berkata dengan suara yang dalam, "Terima kasih, Direktur Fu. Kalau begitu, saya akan menyerahkan tempat ini kepada Anda. Jika Anda memiliki berita, tolong beritahu saya, secepatnya." Chief Fok tercengang, tampaknya tidak menyangka bahwa dia harus pergi sekarang. Hati merenung, tampaknya orang yang jatuh ke air, dan hubungannya begitu saja. Ini hanya kurang dari 1 jam penyelamatan, dia tidak sabar untuk pergi. Bahkan tidak menunggu hasilnya, persahabatan bisa dalam kemana. Tapi wajahnya tidak bergerak, dia sedikit menundukkan kepalanya dan berjanji, "Ya, jangan khawatir, tapi kapanpun ada berita, aku akan menjadi orang pertama yang memberitahumu." Baru saat itulah Gu Xiqian berbalik untuk pergi. Dia tidak pergi ke tempat lain, tetapi langsung kembali ke kastil. Itu terlalu besar untuk berita untuk disembunyikan, jadi sebelum dia kembali, para pelayan di kastil, serta Yusra Lin, sudah tahu tentang itu. Secara alami, Yusra Lin sangat gembira karena wanita yang telah berulang kali mempermalukan dan berani mengancamnya ini akhirnya mati. Mulai sekarang, dia adalah satu-satunya wanita selain Gu Xiqian. Tidak ada lagi persaingan. Dalam menghadapi kecantikannya, Gu Xiqian bukanlah seorang biksu. Bagaimana mungkin dia tidak tergoda? Oleh karena itu, hanya masalah waktu sebelum dia merasa sadar diri untuk mendapatkan pria ini. Namun, Rao tahu bahwa suasana hati Gu Xiqian sedang tidak baik saat ini, jadi Yusra Lin cukup pintar untuk tidak mendatanginya saat ini agar tidak membuatnya marah. Di sisi lain, ketika Gu Xiqian kembali, dia langsung terjun ke ruang kerja. Semua orang saling memandang dan bertanya-tanya apa yang dia coba lakukan. Sesuatu terjadi pada pria itu, dan sekarang keberadaannya tidak diketahui, tetapi alih-alih pergi mencarinya, dia mengunci diri di ruang kerjanya untuk mengurus bisnis. Pada titik ini, Nona Kiao bahkan tidak sepenting bisnis, dan tampaknya semua spekulasi sebelumnya bahwa keduanya akan menyalakan kembali api lama mereka hanyalah angan-angan di pihak mereka. Berpikir tentang itu, kami semua menghela nafas, dan Gu Xiqian kembali ke ruang kerja, tetapi langsung membuka telepon, akan ada flash drive kecil ke layar komputer, langsung keluar dari gambar. Jika orang dalam ada di sekitar saat ini, dia akan memperhatikan bahwa ini adalah gambar pelacak lokasi. Ya, itu benar. Alasan mengapa Gu Xiqian bersedia membiarkannya pergi bukan karena dia menyerah, tetapi karena dia tahu bahwa bahkan jika dia dengan enggan menahan Bella Kiao di sini, hatinya tidak ada di sini, dan itu sama tidak berguna. Jadi, alih-alih menahannya dengan enggan, biarkan dia pergi dan beri dia kebebasan untuk melakukan apa yang dia ingin lakukan. Dia, di sisi lain, akan menjaga rahasia padanya, dan setiap barang yang dia bawa ketika dia meninggalkan kastil dilengkapi dengan pelacak lokasi. Pakaian dan sepatu bisa saja hilang dan diganti, tetapi teleponnya, dan belati yang biasa disimpan Bella Kiao pada dirinya dan menolak untuk disisihkan bahkan untuk tidur, adalah barang-barang yang tidak akan pernah dia buang. Oleh karena itu, kemanapun dia pergi atau apa yang dia lakukan, Gu Xiqian Chong bisa melihat kehadirannya sekilas. Dan sekarang, orang-orang jatuh ke sungai, sungainya tidak panjang, dan dengan tenaga yang mereka masukkan, mereka pasti bisa mengambilnya dalam waktu setengah jam. Sekarang tidak ada suara, yang berarti orang-orang tersebut mungkin sama sekali tidak berada di sungai. Benar saja, ketika dia menyalakan pelacak-pelacak, dia melihat bahwa titik merah di atasnya, yang mewakili Bella Kiao, sama sekali tidak berada di lokasi sungai, tetapi di bukit sekitar 10 km dari sungai, dan itu titik merah masih bergerak cepat. Matanya dalam dan dia segera memanggil Qin Yue, sambil menyerahkan telepon, dia memerintahkan dengan suara dingin, segera kirim tim untuk mengikuti lokasi ini. Ketika Qin Yue melihat pelacak lokasi di atasnya, apalagi yang langsung tidak dia mengerti. Sambil memuji bos dalam pikiran saya bahwa bos itu terlalu tinggi, saya menjawab, ya. Kemudian,
Mereka dengan cepat lari keluar. Gu Xiqian juga kembali ke kamarnya, berganti pakaian yang mudah dimasuki, dan membawa senjatanya sebelum keluar. 10 kilometer ke atas bukit dari pusat kota, bukit-bukit itu berhutan lebat, dan jalan setapak berkelok-kelok melewatinya. Sepasang pria dengan kaos ketat dengan jaket hitam di luar sedang menaiki tangga dengan wajah waspada. Salah satunya menggendong seorang pria di punggungnya, dan mata pria itu tertutup. Wajahnya putih, dan luka yang mengejutkan dapat terlihat di lengannya, di pinggangnya, dan di pahanya. Dia juga mengalami cedera kepala, tapi itu secara kasar dibalut dengan ikat kepala tua, jadi dia terlihat lebih baik. Hanya saja rambutnya yang basah karena air dan menempel di wajah dan leher, membuatnya terlihat seperti jenis berantakan yang berbeda. Bab 799, pindah, mereka masih menyelamatkannya, dan tidak dapat menemukan jejak kita untuk saat ini. Tapi Gu Xiqian adalah pria yang berkarakter baik, dan jika dia tidak dapat menyelamatkannya setelah beberapa saat, dia pasti akan menebak bahwa seseorang membawanya pergi, dan kita bukan tandingannya saat dia menyusul kita. Seseorang berbicara untuk memperingatkan, yang lain berkata, ya, kami melakukan semua masalah ini dan mengorbankan bakat untuk mengeluarkan wanita ini, tetapi kami tidak dapat membiarkan dia membawanya pergi lagi. Cepat pergi, dalam 2 jam lagi, setelah mendaki kedua gunung ini, kami akan mencapai tujuan kita, dan ketika kita sampai di sana, seseorang secara alami akan menemui kita. Jadi, beberapa lainnya, langkah kaki mereka lebih cepat. Di saat yang sama, ada juga orang yang bertanya-tanya, aku ingin tahu rahasia apa yang dimiliki wanita ini yang membuat bos kita sangat menginginkannya. Pria lain berkata, siapa yang tahu, sebaiknya kita tidak mengajukan terlalu banyak pertanyaan atau ikut campur dalam masalah di sana, tapi wanita jalang ini terlihat cukup bagus. Jadi dia tidak bisa menjadi wanita yang diinginkan bos kita kan? Seseorang mencibir, korban yang dituju, korban tabrak lari yang setengah mati, apa yang kamu pikirkan? Seseorang menjawab, itu benar, menurutku, wanita ini kemungkinan besar terlibat dalam beberapa jenis kepentingan. Bukankah aku mengatakan bahwa dia adalah wanita Gu Xiqian? Bos kita dan Gu Xiqian itu musuh api dan air, menangkap wanita di tangannya. Menurut sifat orang itu, dia masih tergantung pada belas kasihan bos kita. Beberapa orang tertawa mendengar penyebutan ini. Matahari sangat menyengat di siang hari, dan gunung itu sangat panas karena pepohonan begitu lebat sehingga angin tidak bisa masuk. Setelah beberapa saat mendaki, mereka terengah-engah dan berkeringat, dan salah satu dari mereka berhenti dan berkata, tidak, saya lelah, orang lain akan membawanya. Pria lain, melihat ini, datang, membungkuk dan berkata, saya akan menggantikan kalian jika saya lelah. Baik, pria itu berkata, dan meletakkan Georgie di punggung pria itu. Pria itu menggendong Bella Qiao di punggungnya, dan kelompok itu melanjutkan perjalanan mereka. Namun, mereka tidak menyadari bahwa saat mereka berjalan maju dalam diam, pria di punggung mereka menggerakkan jarinya sedikit dan bulu matanya bergetar. Iya, tidak salah lagi, Georgie sudah bangun. Meskipun rasa sakit di tubuhnya berantakan dan rasa sakit di kepalanya hampir meledak, dia bangun dan mencoba mengendalikan dirinya untuk tetap terjaga dan tidak pingsan lagi. Tadi, percakapan dari barisan orang semua masuk ke telinganya. Dia tidak tahu siapa orang yang menyetir dan memukulnya hari ini, tapi dari apa yang baru saja mereka katakan, mereka berhubungan dengan Gu Xiqian. Musuh Gu Xiqian, lucu untuk berpikir bahwa ketika dia bersamanya, dia tidak bisa melarikan diri dari ini. Tetapi sekarang dia jauh darinya, dia masih tidak bisa menghindarinya. Apakah itu benar-benar ditakdirkan? Hati Bella Qiao pun berbelit-belit. Memikirkan mobil yang baru saja jatuh, dan memikirkan Tang Qiqi yang telah terlempar dari kakinya untuk menyelamatkannya, dan yang hidup dan mati masih belum diketahui, matanya menjadi panas, dan pada saat yang sama, jantungnya berdegup kencang. Qiqi, Anda harus baik-baik saja, Anda harus bertahan hidup. Anda masih memiliki begitu banyak mimpi yang tidak terpenuhi, Anda belum menetapkan merek pakaian Anda belum menjadi perancang terkenal internasional, Anda tidak bisa mati. Dia berpikir dalam hati, sementara, dengan mata tertutup, seluruh tubuhnya seolah-olah dia belum bangun. Saat itu, ada gerakan tiba-tiba di dalam hutan, itu adalah suara yang sangat lembut. Seperti angin yang membuat dedaunan berdesir, tetapi dari mana datangnya angin pada hari yang panas ini, ketika gunung-gunung tertutup dedaunan, dan bahkan tiupan udara pun tidak dapat menembusnya. Beberapa gangster tampaknya telah memperhatikan gerakan sekecil apapun dan membeku, tanpa sadar berhenti di jalur mereka. Suara apakah itu? Seseorang berbisik. Orang di sebelahnya mengerutkan kening. Sentuhan ketidaknyamanan melintas di matanya, tetapi masih mencoba meyakinkan temannya. Seharusnya hanya angin, jangan terlalu gugup. Kita akan sampai di sana setelah mendaki bukit ini. Ayo jalan lebih cepat. Sisanya mengangguk mendengar berita itu, dan kelompok itu menggendong Bella Qiao di punggung mereka, mempercepat langkah mereka dan dengan cepat menuju ke atas bukit. Dan pada saat itu, Georgie dengan jelas mendengar suara langkah kaki yang cepat. Dia selalu memiliki telinga yang baik, dan ketika dia masih kecil,
kakek dekan menemukan perbedaan antara dia dan orang biasa, dan memberinya julukan, telinga Sun Feng. Ketika orang lain mendengarkan suara itu, yang bisa mereka pikirkan hanyalah gemerisik dedaunan yang tertiup angin. Tapi dia dengan jelas mendengar suara langkah kaki yang melesat di atas dedaunan yang jatuh di tanah, agak mirip dengan suara angin yang bertiup, tapi jelas berbeda. Dan perbedaan halus itu tidak terlihat oleh siapapun yang tidak memiliki pemahaman khusus, atau telinga yang sangat baik. Siapa yang datang, dalam hatinya, Bella Kiao sama sekali tidak menyadari fakta bahwa Gu Xiqian telah mengirim orang untuk mengikutinya, dan bahkan memasang pelacak lokasi pada barang-barang yang dia bawa. Jadi, pada titik ini, Rao tahu pasti ada seseorang di dekatnya. Mendengarkan langkah kaki yang rapi dan cepat, kemungkinan besar mereka adalah sekelompok pria yang terlatih, bukan sembarang orang biasa. Tapi dia tidak bisa mengungkapkan setengah kegembiraan di hatinya. Dia sekarang tertutup luka dan kekuatan bertarungnya sangat berkurang. Dia bahkan tidak bisa mengalahkan beberapa orang di depannya, dan jika sekelompok orang lain benar-benar datang, dia hanya akan lebih tidak berdaya untuk kembali ke surga. Memikirkan tentang ini, kegelisahan yang berat melintas di hati Georgie. Saat itu, tiba-tiba, ada, wush, sebuah subgun datang melalui hutan lebat dan langsung mengenai seorang pria di belakangnya. Pria itu jatuh ke tanah sebagai tanggapan, dan anggota kelompok lainnya, wajah mereka berubah secara dramatis dan hati mereka terkejut, berhenti untuk melihat hutan di sekitarnya dalam postur yang dijaga. Seseorang bergegas keluar, mungkin karena orang-orang di sisi ini tidak memiliki senjata di tangan mereka, dan di sisi lain tidak menggunakan senjata lagi. Mereka sangat cepat, dan hanya dalam sekejap mata, mereka terjerat dengan beberapa orang di sisi ini. Pria yang membawa Georgie tidak ikut bertarung karena dia harus menjaganya. Tetapi ketika dia melihat, satu persatu, teman-temannya jatuh, dan dia tidak tahan, menyadari bahwa kelompok itu kemungkinan besar akan datang untuk Bella Kiao, matanya tajam, dan dia siap untuk berlari menaiki tangga bersamanya, kembali. Puncak gunung ada di depan, kurang dari 500 meter jauhnya. Lari saja ke sana, helikopter sudah menunggu, dan tidak ada yang bisa dilakukan kelompok itu sendiri. Misi selesai, dan sementara beberapa saudara dikorbankan, itu tidak gagal. Berpikir seperti itu, dia bergerak lebih cepat, namun, saat itulah adegan yang tidak pernah dia duga terjadi. Wanita yang telah berbaring telentang, tidak sadarkan diri, tiba-tiba membuka matanya, dan kemudian dia hanya merasakan sakit di lehernya, dan pisau tangan menusuk dengan keras di ancaman lembut di lehernya. Bab 800 yang dia rasakan hanyalah kegelapan, dan seluruh tubuhnya lemas. Tubuh Bella Kiao terhempas ke tanah, dia masih terluka parah, dan ketika dia mendarat di tanah, dia goyah, jadi dia menurunkan tangga sedalam tulang. Bella Kiao hanya sempat melindungi kepalanya, namun tubuhnya menghantam tangga batu, hanya untuk merasakan sakitnya seakan seluruh tubuhnya hancur berantakan. Tetapi musuh besar sudah dekat, dan bahkan jika itu menyakitkan, dia tidak berani berlama-lama, jadi dia bangkit dengan rasa sakit dan berlari ke sisi lain. Apa yang tidak terduga adalah bahwa meskipun kelompok itu terjerat bersama, mereka masih membidiknya dari sudut mata mereka. Melihat bahwa dia akan lari, dua dari mereka, di saat putus asa, menendang orang-orang di depan mereka yang menghentikan mereka dan mengejarnya. Bella Kiao sekarang menjadi panah otomatis yang kuat. Sekeren dia dalam pertempuran, dia pernah mengalami tabrakan mobil dan jatuh ke air, dan sekarang dalam keadaan tidak sadar. Rasa sakit di dada dan perutnya membuat dia tahu bahwa dia hanya menderita luka dalam, dan bahwa perlawanannya pada saat ini hanya melalui kekuatan kemauan belaka. Tapi berapa lama kegigihan ini akan bertahan, dia tidak yakin. Dua orang di belakangnya semakin dekat dan dekat. Seolah-olah dia pasti akan mendapatkannya kembali, terlepas dari semua ancaman di sekitarnya. Hati Bella Kiao terasa dingin, dan diam-diam merasakan belati pendek yang disembunyikan di pinggangnya, namun untungnya rombongan orang tersebut tidak sempat menggeledahnya setelah menyelamatkannya untuk menghemat waktu saat itu. Jadi semua yang dia miliki masih ada di sana, menyentuh belati, dia duduk sedikit. Merasa angin kencang datang di belakangnya, dia berbalik dan mengayun ke arah pasangan itu tanpa memikirkannya. Namun, pada saat itu, terjadi perubahan mendadak. Seseorang yang lebih cepat darinya keluar dari tebasan dan menahan kedua pria itu. Punggung pria itu berbalik ke arahnya, dan dia menyerang dengan sangat cepat, tetapi dalam dua serangan, dua pria di depannya jatuh, salah satunya menendang dan mendarat di tanah, tubuhnya berguling menuruni tangga curam dengan tulang kegentingan. Bella Kiao sedikit tertegun. Detik berikutnya, melihat pria itu berbalik dan meraihnya, dia mengangkat tangannya dan menebas yang lain dengan belatinya, tahu bahwa tidak peduli apapun yang terjadi, bahkan jika dia mati, dia tidak bisa membiarkan dirinya jatuh ke tangan mereka. Namun, itu sangat cepat sehingga dia hampir tidak menyadari bahwa pergelangan tangannya sudah berada dalam genggaman orang lain. Dia ngeri, tahu bahwa dia tidak bereaksi secepat biasanya karena luka-lukanya. Karena itu, hanya nyaris tidak bisa bertahan, dia mengangkat kakinya untuk menendang lawannya lagi.
Yang lain menangkap mereka satu persatu, dan matahari tengah hari yang terik membuat matanya berkibar, hanya untuk merasa pusing dan lelah, semuanya hampir tidak disatukan oleh kekuatan kemauan belaka. Dia bahkan tidak bisa melihat wajah lawannya dengan jelas, hanya melawan secara mekanis, dan dalam beberapa gerakan, seluruh tubuhnya telah ditahan olehnya. Dia membenturkan kepalanya ke sisi lain dengan keras lagi, saat dia mendengar suara rendah yang dikenalnya. "Cukup, Georgie, ini aku." Bella Kiao tercengang. Semuanya kaku. Dia terkejut melihat pria tinggi dan dingin di depannya. Sinar matahari yang turun dari celah di antara dedaunan hutan di atas kepala, mengaburkan matanya, tetapi masih memungkinkan dia untuk melihat garis besar umum dan ciri-ciri pria di depan, dari dia. "Kusken, apa yang kamu lakukan di sini?" Dia tidak punya waktu untuk menanyakan pertanyaan lainnya. Hanya kegelapan, orang tersebut tidak bisa lagi bertahan dan pingsan. Gu Xiqian membawa pria itu langsung kembali ke kastil. Bersamanya, dia dibawa kembali ke kastil, bersama dengan preman yang menculiknya. Ada 6 dari mereka dalam 2 diantaranya tewas di tempat, dan sisanya, atas perintahnya, semuanya dibawa kembali hidup-hidup, dan sekarang ditahan di kastil, dengan penjaga khusus yang ditugaskan kepada mereka, hanya untuk dibawa, setiap kali dia bebas untuk pergi ke sana. Georgie terbangun karena kesakitan, seluruh tubuh terasa sakit, seperti ditabrak oleh beberapa truk, atau seperti tulang-tulangnya telah dilepas dan dipasang kembali. Dia membuka matanya dan bertemu dengan langit-langit putih. Di atasnya ada lampu gantung yang rumit dan halus berayun lembut di depan kami, sedikit akrab dan sedikit aneh. Ini, kenangan dari prakesadarannya membanjiri pikirannya dan dia sedikit memiringkan kepalanya, dan tentu saja, ada sosok yang dikenalnya berdiri di sana. Pada saat ini, hari berikutnya sudah siang. Dia tidak sadarkan diri sepanjang siang dan malam, dan setelah pemeriksaan dokter, ditemukan bahwa selain memar di kepalanya, dia memiliki beberapa memar lain di kojonesnya, dan beberapa cedera ligamen di kakinya, tetapi sisanya telah pergi. Cederanya tidak terlalu serius, tapi juga tidak ringan. Dengan hanya sedikit gerakan, dia merasakan rasa sakit yang menyiksa dari tubuhnya dan tidak bisa menahan desis pelan. Kuskan mengendus kembali, di luar cerah, dan sementara gorden terbuka, lapisan tengah layar putih tipis tidak terbuka. Oleh karena itu, sinar matahari yang menyinari benang putih itu, akan muncul jenis kehangatan dan kelembutan yang berbeda, menyelimuti tubuh pria itu, bahkan temperamen tubuhnya yang dingin dan keras juga sedikit melunak. Dia datang dan berdiri di kepala tempat tidur menatapnya dan bertanya, "Bangun." Bella Kiao mengangguk, melihatnya lagi adalah perasaan yang rumit. Bagaimanapun, tidak pernah terpikir oleh saya bahwa saya berputar-putar dan berakhir kembali di tangannya. Akan berpikir bersamanya, bibir Gu Xiqian melengkung membentuk kurva mengejek yang dingin dan berkata, "Apakah kamu tahu siapa orang-orang yang menculikmu itu?" Bella Kiao bingung mendengar berita itu, menggelengkan kepalanya. Kusken melemparkan setumpuk informasi ke depannya. "Saya menginterogasi semalam ini, lihat sendiri." Bella Kiao tercengang, secara tidak sadar, angkat tangan Anda untuk mengambil informasi itu. Dia juga memiliki banyak goresan di lengannya karena berada di depan mobil saat itu, mencoba mengendalikan mobil. Pada saat ini, kedua lengan dibalut tebal, bersama dengan telapak tangan, dan tampak seperti 2 cakar beruang, jenis yang berbeda lucu dan lucu. Secara alami, sulit untuk mengubah kertas tipis dengan tampilan ini. Jadi, terlepas dari usahanya, dia tidak dapat membalikan informasi, meskipun dia telah menghentikannya dan mencoba. Gu Xiqian tentang tidak menyangka dia akan terlihat seperti ini, sedikit tertegun. Pada akhirnya agak geli berjalan ke arahnya dan membantunya membalikkan file dan menyebarkannya langsung di depannya. Bella Kiao sedikit malu, tapi ini jelas bukan waktunya untuk menyelamatkan muka, atau hanya membaca halaman yang dia buka. Kusken mengawasinya, menunggunya menyelesaikan satu halaman dan kemudian membantunya membalik halaman lain. Jadi, dengan bantuannya, Georgie membaca semua informasi. Hati itu berat, dia tidak pernah berpikir bahwa orang-orang yang dia anggap sebagai saudara laki-laki dan perempuannya saat itu masih tidak akan memaafkan setelah mengkhianatinya dan membelot ke masyarakat China. 4 tahun setelah kejadian itu, dan dengan niat untuk membunuhnya. Mengapa? Bella Kiao bingung, masuk akal untuk berasumsi bahwa jika dia digunakan sejak awal, itu hanya untuk memicu perselisihan antara Vermilion Bird Society dan Dragon Corps, yang telah dibeli oleh Chinese Society, dan hanya menunggu hal-hal yang akan terjadi, menjadi lengkap, mereka akan bisa mendapatkan apa yang mereka inginkan.